Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah tentang Wali Songo, bagian Sunan Ampel. Sedulurku, memang perjalanan Wali Songo sangat unik sekali untuk kita simak. Maka dari itu saya mohon Anda panjenengan semua tetap setia di channel YouTube Tonatan TV sampai nanti selesai menyimak tentang kisah Wali Songo ini. Dan kami mohon partisipasi panjenengan sedoyo untuk menombol tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like, dan juga memberikan komentar atau minimal absen kehadiran. Semua itu adalah pekerjaan yang ringan tetapi sangat bermanfaat bagi kami ini. Sedulurku sekalian, sebelum kita melanjutkan kisah Sunan Ampel tentang gerakan dan perjalanan dakwah Sunan Ampel, kita menyimak sebentar sebuah tulisan dari Serat Wali Songo yang dikutip oleh Atlas Wali Songo halaman 157 karya Kyai Haji Agus Sunyoto, menuturkan Raja Majapahit sebetulnya tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Dento, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya yang merupakan bawahan Majapahit yang bernama Aryo Lembusuro. Aryo Lembusuro dikisahkan menempatkan Raden Santri Ali menjadi imam di Gresik dengan gelar Raja Pandito Agung dengan nama Ali Murtolo atau Ali Murtado. Setelah itu Aryo Lembusuro menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Dento dengan gelar Sunan Ampel Dento dengan nama Pangeran Khotib. Dikisahkan juga Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manilo, putri Aryo Tejo dari Tuban. Menurut sejarah dalem, Aryo Tejo dari Tuban menikahi putri Aryo Lembusuro yang menurunkan bupati-bupati Tuban. Itu berarti Nyai Ageng Manilo yang dinikahi Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Aryo Lembusuro. Oleh karena terhitung cucu menantu Aryo Lembusuro, maka pada saat Aryo Lembusuro mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya, sebagaimana dikisahkan sumber-sumber tertulis seperti Sejarah Regensi Surabaya yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya. Dengan kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Di dalam Babat Tanah Jawi dituturkan bagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Husein, nama tempat di Rusia Selatan dekat Samarkand, dengan putri Aryo Baribin, Adipati Madura. Sedulurku sekalian, Raden Rahmat selain mengajarkan ilmu syariat, juga mengajarkan tarekat dan hakikat, yang dalam Babat Tanah Jawi naskah derajat mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naqsabandiyah. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Siwais yang berwenang melakukan diksa atau baiat
yang diberi sebutan kehormatan susuhunan. Gelar susuhunan atau sunan yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat dalam bentuk susunan ampel atau sunan ampel memiliki dua makna yang saling menguatkan satu sama lain. Yang pertama, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai raja atau bupati di Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau sunan ampel. Kedua, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan diksa atau baiat kepada siswa-siswa rohaninya. Serat Kondo menyebutkan bahwa Khalifah Husain adalah kerabat Raden Rahmat. Khalifah Husain memiliki saudara bernama Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam ini menurut Serat Kondo menikah dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Mirudo yang masyhur disebut Panembahan Gunung Bromo. Kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syekh Maulana Murid yang dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahudara. Usaha dakwah melalui penguatan jaringan kekerabatan lewat pernikahan dilanjutkan oleh Raden Rahmat sewaktu putra-putrinya menginjak usia dewasa. Putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah, putri Ki Bangkuning yang bernama Mas Murtosiah, dinikahkan dengan seorang santrinya yaitu Raden Paku, yang kelak Raden Paku bergelar Sunan Giri. Adik Mas Murtosiah yang bernama Mas Murtosimah dinikahkan pula dengan santrinya yang lain yaitu Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Santrinya yang lain, Raden Kusen, adik Raden Patah, dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Nyai Wilis. Di Babat Tanah Jawi digambarkan bahwa selain mengajari murid-muridnya membaca Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari mereka kitab-kitab tentang ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Raden Rahmat digambarkan mencontohkan kehidupan yang suhud dengan melakukan riyadhah ketat, dan juga di Bawah Tanah Jawi menggambarkan amaliyah rohani yang dijalankan Sunan Ampel, seperti tidak makan, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, fardu dan sunnah tak ketinggalan, serta mencegah yang haram maupun yang makruh, tawajuh memuji Allah. Sebetulnya usaha dakwah Islam Sunan Ampel yang persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati tidak praktis bisa diterima oleh masyarakat yang didakwai. Babat Tanah Jawi menuturkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Peteng mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, yaitu Khalifah Husain dan Syekh Iskak. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan para santri. Saat sholat Isya akan dimulai, Lembu Peteng bersembunyi di kulah tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, ia mendekat dan menikamkan sebelah keris yang sudah dihunus. Namun usaha itu gagal, dan Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu terjadi. Tidak hanya itu, dalam menjalankan ajaran Islam berupa sholat, Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritualnya dianggap aneh
Dan juga Sunan Ampel sering mendapat celaan karena memilah-milih makanan, menolak makan babi dan katak, tetapi memilih makan daging kambing yang apak. Sunan Ampel dituturkan tetap sabar dan tidak pernah marah. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tulislah komentar tentang kisah ini di kolom komentar. Akhirnya teriring asesanti, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.